duk, duk, duk. Bunyi langkah kaki kecil berderap riang di atas loteng kayu. Langkah kaki tersebut kadang berjingkat, kadang menghempas permukaan kayu dengan keras. Aku berpandangan dengan ibu. Mata kami penuh dengan tanda tanya. Siapa yang berada di loteng kayu? Adik bungsuku. Tidak mungkin melompat riang di loteng kayu. Jika ia melakukan hal tersebut, lantainya pasti langsung bolong. Loteng kayu tersebut merupakan ruang santai adik bungsuku, yang hanya terdiri atas dipan dan lemari kayu. Lantainya terbuat dari bilah kayu. Adik bungsuku memang senang menonton televisi di sana. Dari ruang keluarga yang berada di lantai bawah, kita bisa melihat ada tidaknya orang di loteng kayu tersebut. Sebab loteng kayu tersebut agak terbuka, hanya dibatasi pagar kayu setinggi 1,5 meter yang bercelah. Oleh karena itu, aku dan ibu bisa melihat dengan jelas apakah ada orang di loteng kayu tersebut atau tidak. Walaupun kami berada di lantai bawah, hatiku dan hati ibu rupanya sama-sama diselimuti rasa was-was. Hal itu membuat aku dan ibu tidak berani memeriksa ke lantai atas. Mungkin tikus, bisikku pada ibu, sambil menahan debaran jantung yang berdetak lebih keras. Ibu mengangguk. Tapi, derap langkah kaki tersebut makin cepat dan keras. Seolah menantang. Bahkan, seperti suara kaki yang melompat-lompat. Khawatir ada pencuri, ibu menyuruh kedua adikku, Dani dan Amri, untuk memeriksa ke loteng kayu. Mereka membawa tongkat kayu dan payung besar sebagai senjata. Dengan perlahan, kedua adikku menaiki tangga kayu yang sempit. Tangga tersebut sudah tua, dan mengeluarkan bunyi merintih, akibat menahan bobot Dani dan Amri. Gedubrak. Lantai loteng kayu tergoncang keras. Seolah ada sesuatu yang melompat tinggi, dan jatuh menimpa lantai. Dani dan Amri tercengang melihat loteng kayu yang kosong. Padahal, sudah jelas sumber keributannya berada di depan mata mereka. Bahkan, mereka melihat sendiri lantai papan kayu yang berguncang keras sendiri tanpa ada penyebabnya. Dani dan Amri saling pandang. Sedetik kemudian, mereka berdua lari tunggang langgang meninggalkan loteng. Setelah kejadian itu, kami beberapa kali mendengar suara langkah kaki di loteng kayu. Bahkan, kadang-kadang ada suara tawa anak laki-laki kecil. Tapi, karena tak berbahaya, kami biarkan saja dengan harapan ia akan menghilang sendiri. Jika kami tak mengusiknya, seminggu kemudian, terjadi lagi kejadian aneh. Dani bersama istri dan balitanya mengunci kamarnya, dan keluar rumah untuk bermain di lapangan rumput. Setengah jam setelah kepergian mereka, yaitu tepatnya jam 9 pagi, ibu tergopoh-gopoh menghampiriku. Ibu menyeretku hingga ke depan kamar Dani yang berhadapan dengan kamarku. Dengarlah, kata ibu setengah berbisik. Piano kecil mainannya Kubi berbunyi sendiri. Lanjut ibu sambil merapatkan tubuhnya ke tubuhku. Aku mendekati pintu kamar Dani. Benar, terdengar alunan lagu anak-anak dari kamar kosong Dani yang terkunci tersebut. Hal tersebut berlangsung selama setengah jam, dan baru berhenti sendiri, tepat ketika Dani bersama keluarganya pulang. Dani, piano mainan Kubi berbunyi sendiri tadi selama setengah jam, lapor ibu dengan napas terengah. Mungkin perasaan ibu saja, atau Kubi tadi memencet mainan pianonya sebelum pergi, sahut Dani, berusaha menenangkan hati ibunya. Tapi, ketika kamu pergi, mainannya belum berbunyi, debat ibu. Dani mengerutkan kening, kemudian menghela napas dengan lembut. Ia tidak berkata apapun, dan langsung memeriksa piano mainan tersebut. Tak ada yang aneh. Kejadian tersebut terulang kembali esok malam, tepatnya saat jam 7 malam, dan selalu ketika Dani dan keluarganya pergi keluar rumah. Bahkan, piano mainan milik Kubi itu berbunyi sendiri selama hampir 1 jam. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian aneh tersebut kepada Dani. Seram sekali. Sebenarnya, kamu beli di mana piano mainan itu? Aku khawatir ada roh anak kecil yang menemani Kubi, kataku pada Dani. Itu mainan lama. Kubi memperolehnya sebagai hadiah dari pamannya di Palembang. Sebaiknya, piano itu disingkirkan saja, saran ibu pada Dani. Tidak enak Bu, sama Paman Rama,
pamannya Kubi. Sahut Dani sambil menghela napas. Pada akhirnya, Dani membawa piano mainan tersebut. Ketika mengantar istri dan anaknya ke Palembang, piano mainan tersebut tetap menjadi mainan Kubi. Di sana, di Palembang, piano mainan Kubi itu tidak pernah berbunyi sendiri. Oleh karena itu, aku menarik kesimpulan, arwah anak kecil itu masih berada di sini. Di loteng kayu rumahku. Karena, langkah kaki itu masih juga kerap terdengar di loteng kayu. Tuhan, arwah anak kecil siapakah itu?